Bagaimana kalau kita kerjasama? Habib, saya kasih uang tunai 1 triliun. Dunia semua terpesona dengan kita punya Habib Rizik yang satu. Habib Rizik yang satu itu Akbar. siap perang melawan PKI, siap perang menumpas PKI. Siap. Buktikan, saya mati untuk NKRI, saya mati untuk menyelamatkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan saya mati untuk memperjuangkan Pancasila yang diperjuangkan oleh ulama-ulama dulu. Begitulah. Rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua mendapat kesempatan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan di tempat yang berkah ini, tempat yang penuh dengan aroma, Allah mengkabul kehadiran kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Acara ini sungguh sangat menyentuh hati saya yang luar biasa bangganya. Sebuah pesantren yang ditonjolkan adalah tahfizil Qur'annya. Subhanallah. Tapi Ustaz Arifin Ilham baru pulang dari Amuntai. Malam tadi sampai di Jakarta, tidak pulang ke rumah, nginap di Sheraton, kemudian assalamualaikum subuh sudah terbang ke sini. Hanya karena mukjizat Al-Quran yang ada di pesantren ini. Kemudian bangga sekali yang akan diberangkatkan sama Ibu Ermi Yusfa ke Tanah Suci, 3 orang itu. Sebetulnya yang berangkat lebih dari 3 orang, ini di pesantren ini saja 3 orang. Jadi jumlah yang akan berangkat sekitar tanggal 16 nanti itu sekitar 80 orang hufaz. Mudah-mudahan Allah menerimanya dan Ibu Ermi diberikan selalu afiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usahanya semakin melejit. Amin ya robbal. Saya di sini sebetulnya bukan mau tausiah, mau ikut zikir sama Ananda Arifin Ilham. Kemudian ingin menyampaikan amanah. 1, salam mesra yang hangat dari imam besar kita Al-Habib Rizik Syihab yang sudah berjanji akan datang ke sini, janjinya di Madinah. Insya Allah hari Rabu kemarin sudah pulang sebetulnya dari Kuala Lumpur ke Jakarta, tapi dapat undangan dari Raja Salman di Riyadh, maka sekeluarga semua pergi menuju Tanah Suci jam 3 hari Jumat, jam 15 waktu Indonesia Barat menuju ke Tanah Suci, dan sudah sampai. Salam dari beliau dan mohon maaf khususnya kepada seluruh masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, khususnya kepada seluruh keluarga besar pesantren Al-Aziziyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah punya utang. Pulang dari sana nanti akan datang ke sini, kemungkinan sekaligus membawa hadiah dari Raja Salman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Saya melihat lagi remaja, saya ke sini. Lagi usia saya remaja ke sini, ketemu dengan Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Masih muda saya, masih remaja. Begitu duduk di depan beliau, beliau bilang begini sama saya, kalau berhadapan-hadapan dengan guru, baca doa ini. Alhamdulillah dibaca sekali dan saya terus hafal. Allahumma stur uyuba saykhi li'alla tazhaba barakatu ilmi
Itu yang disampaikan. Allahumma stur uyuba sayhi li'alla tazhaba barakatu ilmihi. Ya Allah, tutupi sehingga mata ini buta, telinga ini tuli, mulut ini bisu, tidak melihat dan tidak tahu aib cacat guru kami, supaya tidak hilang keberkahan ilmu yang ada di dalam guru kami. Itu doa yang disampaikan ketika saya remaja. Jadi saya kalau berhadapan dengan guru siapa saja, dulu itu saya baca. Sebab apa? Guru itu ada saja. Kalau guru kita maju, ada yang hasud kepada guru kita, ada yang benci kepada guru kita. Kesalahan sedikit dari guru kita buat orang yang hasud akan dibesar-besarkan, sehingga disampaikan di mata kita guru kita jadi cacat. Nah, ini yang diajarkan sama beliau. Dua, Lombok sekarang dengan Lombok dulu jauh berbeda. Lagi remaja ke sini, setelah kakek-kakek saya ke sini lagi, melihat Lombok sekarang, Nusa Tenggara Barat sekarang, subhanallah, 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 lebih subur daripada Jawa Barat. Hasilnya yang membuat goncang seluruh dunia, kaget seluruh gubernur-gubernur dan seluruh pejabat-pejabat di tanah air ini mendengar sambutan yang mulia, luar biasa. Ingat saya ayat Quran, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Ini ayat sudah dibuktikan, mukjizat ayat ini sudah dibuktikan di Nusa Tenggara Barat. Subhanallah. Kalau andai kata umpama penduduk masyarakat sebuah negeri beriman dan takwa kepada Allah, Allah janji la fatahna. Fatahna itu fi'il madi, la-nya itu takkid. Kalau takkid masuk ke dalam fi'il madi double, padahal cerita yang akan datang la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Aku akan bukakan, pasti tidak akan tidak. Itu la fatahna, la-nya pasti, fatahna fi'il madi artinya sudah lalu, tapi cerita ini akan datang berarti pasti tidak akan tidak. Allah bukakan barokah dari langit semuanya, dari bumi semuanya untuk NTB. Amin ya rabbal alamin. Setelah lihat seperti ini, Allah tidak sia-sia. Lihat yang hafal Quran, hafiz, subhanallah, bangga bener. Acaranya juga bukan ngundang konser, nggak ngundang dangdut, nggak ngundang biduan. Yang diundang guru kita tercinta, hanya ingin menuntun kita dengan zikirnya. Jadi akan semakin distempel, Nusa Tenggara Barat akan menjadi pelopor kesubuhan gemah ripah roh jinawi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib Rizik amanat. Ada orang yang menuduh Habib Rizik adalah anti Pancasila. Itu orang gila. Ada orang yang menuduh Habib Rizik anti kebenekaan. Itu mah gilanya bukan di otak saja, gila sampai di tulang. Habib Rizik Syihab, subhanallah, subhanallah, umurnya baru 51, masih muda. Habis sudah 71, bedanya 20 tahun. Tapi Abi cinta banget sama beliau, sebab tahu bagaimana beliau. Karena sekarang pergi ke Raja Salman, pulang dari Saudi Arabia, akan menjadi tamu di Turki.
kemudian akan ke Qatar dan juga ke Abu Dhabi. Pulang dari situ akan pergi menuju ke Raja Bolkiah itu, Brunei. Jadi semua orang butuh, dunia semua terpesona dengan kita punya Habib Rizik yang satu. Habib Rizik yang satu itu tidak ada tokoh di Indonesia sehebat Habib Rizik. Tapi sedih dituduh makar, dituduh teroris. Sebab apa? Orang itu betul-betul tidak punya otak dan otaknya rada gila. Sebab apa? Belum kenal siapa Habib Rizik, belum kenal bagaimana Habib Rizik. Contoh, ada orang yang datang ke Megamendung. Di Megamendung itu tanah Habib Rizik, di situ ada 150 hektar. Dititipkan sama perhutani, tolong bersama-sama menjaga kelestarian hutan 2000 hektar. Datang ke situ. Itu hutan biasa, disulap jadi pesantren pertanian, perikanan, peternakan sama beliau. Beliau ini bukan habib biasa dan bukan kiai biasa, memang luar biasa. Dari mana ketahuannya? Tamu ini datang, nawarkan begini. Nah, saya ada di situ. Saya kenal orangnya, dari partai mana dan siapa yang ngutusnya. Bin, sekarang kita nego, Bin. Bagaimana kalau kita kerjasama? Habib, saya kasih uang tunai 1 triliun rupiah. Pokoknya Habib kerjasama, bangun di sini sekolah, bangun di sini rumah ibadah, bangun pesantren, bangun pabrik. Kalau kurang kita nego, saya tambah lagi. Permintaannya 1, sudahlah Habib, nggak usah pakai aksi-aksi lagi, kita kerjasama. Saya yang dengar sudah naik tuh ke kepala dikit. Saya dengar orang tua kan, saya mau orang tua, jadi orang tua kan suka cepat emosi, suka cepat marah. Tapi saya nggak ngomong, diem. Saya lagi jalan. Kurang ajar ya. Nganggap Habib Rizik berjuang ingin uang, berjuang cari duit. Aduh, saya safari dakwah bersama beliau, keliling Sumatera, Jawa, Banten, sampai ke ujung Madura. Bentar lagi Kalimantan, Sulawesi, Papua. Udah tua nih, tapi dalam hati, mumpung masih ada nyawa, sebelum saya mati, saya ingin berjuang dengan cucu Rasulullah, Habib Rizik Syihab. Setiap turun, dakwah pulang, langsung nggak ada yang namanya orang nih amplop, nih ngasih, nggak ada. Jadi betul-betul bukan karena uang, betul-betul bukan karena uang. Sekarang datang dikasih 1 triliun. Saya ingin ngomong tapi nggak sopan dong. Yang diajak ngomong Habib Rizik, saya yang ngomong. Habib Rizik bicara, kelihatan wajahnya perang, murka, ngambek. Kamu ngomong seperti itu? Aneh tidak ingin duitmu, berapapun banyaknya. Yang aneh ingin 1. Sebab dia disuruh sama Cina. Cina mau ngasih uang 1 triliun dengan catatan Habib jangan ganggu dia. Orang lain nggak tahu, pejabat juga nggak tahu. Yang tahu saya Habib Rizik dan tamunya, yang 2 itu 3 orang mengatasnamakan partai dan mengatasnamakan golongan. Saya tahu yang di sini ini nih, nggak salah lagi nih, Pak Ukde. Dengar ini, Cina di Indonesia dagang aja udah, urus ekonomi, urus bisnis, jangan ikut-ikut campur tangan dengan politik segala. Lepaskan, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden. Cina usaha saja sudah dagang di sini. Udah senang kok kamu di sini. Allahu Akbar.
bahwa Habib Rizik benar. Orang itu malu digitukan, dianggap rendah, berjuang membela Al-Quran, berjuang membela Allah, berjuang untuk Islam, dianggap ingin duit. Coba, kurang ajar nggak? Kurang ajar sudah. 1 triliun apa artinya? Nggak cukup bikin pesantren. Sekarang nih keliling nih, kita lihat nanti, bukan rupiah rupanya, dolar yang dapat untuk sumbangan umat semua. Jadi saya ngerasa terhina itu. Allah, kurang ajar di orang sama ulama berani begitu. Selesai berita rame, Tuan Guru Bajang sedang ada di Singapura, sedang ngantri check in. Ada orang Cina kurang ajar sama dia, bilang Guru Bajang Tiko. Tiko itu artinya tikus kotor, atau bahasa Cinanya artinya babi anjing. Coba saya dengar gitu, aduh kurang ajar nih orangnya. Saya nggak tahu. Begitu saya sampai lagi di Madura, begitu sampai di Jakarta ribut semua orang. Aceh, Medan, Riau, Padang, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, siap semua. Kurang ajar. Lihat, Guru Bajang orang NTB, yang ngambek orang Aceh, yang ngambek orang Padang, yang ngambek orang Medan, Allahu Akbar, orang Madura, yang ngambek orang Jawa Barat, semua. Kalau orang NTB marah, maklum gubernurnya dimaklum. Kalau orang NTB marah, gubernurnya dihina. Dari ujung Anyer sampai ke Panarukan, sampai ke ujung Madura, sampai ke Banda Aceh, semua marah dan ngambek. Kalau tidak dinasihati sama Habib Rizik, nggak tahu nasibnya bagaimana. Kata Habib Rizik, tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Habib Rizik, jangan bertindak sendiri-sendiri. Ada polisi, ada kejaksaan, ada mahkamah. Kita jalur hukum kita tempuh untuk menyelesaikan ini. Habib Rizik, setiap aksi apa yang disampaikan Habib Rizik, ingat, haram kalau ada kerusuhan, haram kalau sampai setetes darah tertumpah, haram kalau rumput-rumput diinjak dan rusak. Habib Rizik sekarang dituduh Habib Rizik sebagai teroris. Apa umat Islam gak ngambek? Ngambek ya? Ngambek enggak? Ngambek. Orang Aceh bilang, istri saya orang Aceh, istri saya orang Aceh. Orang Aceh beda dengan orang lain. Orang Aceh tidak pernah dijajah. Belanda, Inggris, Portugis, Jepang tidak berani nginjek kota Aceh, kampung Aceh, negeri Aceh tidak berani nginjek. Jadi Aceh tidak pernah dijajah sama siapapun satu hari. Apalagi kayak kita 350 tahun dijajah sama Belanda. Kata orang Aceh, perintahkan sama imam besar. Apa kata imam besar, kita akan laksanakan tanpa reserve. Coba, begitu kecintaan umat kepada Habib Rizik. Apa kata Habib Rizik? Tidak boleh. Jadi kalau Habib Rizik bilang nih, siap, dari Sabang sampai Merauke bergerak semua. Allahu Akbar. Saya tahu dari mana. Tiap hari keliling. Sekarang ini harus ikut ke Tanah Suci, tapi amanat harus mewakili ini, sampaikan salam ini. Itulah yang saya sampaikan sekarang. Jadi nggak ada tuh orang Islam yang tidak cinta NKRI, bohong tuh. Kalau ada orang Islam bilangin Pancasila fobi, bohong tuh. Kalau dibilang orang Islam tidak tahu kebinekaan, goblok tuh. Supaya tahu Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh para ulama.
Pancasila dibuat sama para ulama. Undang-Undang Dasar 45 yang asli dibuat sama ulama. Ayo, mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Begitu jasanya ulama. Republik Indonesia tidak akan pernah jadi republik kalau bukan karena ulama. Dan ingat, sebelum ada TNI, sebelum ada polisi, yang maju adalah ulama bersama-sama dengan Hizbullah, tentara Allah. Baru setelah itu dikumpulkan. Saya punya buku namanya Tentara Peta, Tentara Pembela Tanah Air, disusun oleh Profesor Dr. Mansur Surya Negara. Dia adalah guru besar sejarah kaliber internasional. Beliau menulis seluruh buku itu, diceritakan bahwa kiai, ajengan, ustadz, mualim, ulama itu adalah semua tentara pembela tanah air. Sekarang dituduh anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 45. Salah. Supaya tahu, saya kasih tahu kenapa Habib Rizik ngamuk, kenapa Habib Rizik bikin aksi-aksi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Permintaannya cuma 2. 1, kembalikan Undang-Undang Dasar 45 kepada yang asli. Sebab Undang-Undang Dasar 45 yang asli sudah dirubah 70 poin lebih, dibuat semuanya tidak menguntungkan orang Indonesia, tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Yang diuntungkan Cina. Itu yang marah Habib Rizik. Jadi dia minta kembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen sejak zaman Gus Dur, Megawati, SBY, 3 deh. Ini 3 yang membawa musibah kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, amalkan dan amankan serta laksanakan TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang larangan partai haram, partai najis, PKI. Allahu Akbar. Siap perang melawan PKI, siap perang menumpas PKI. Siap. Buktikan. Saya mati untuk NKRI, saya mati untuk menyelamatkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan saya mati untuk memperjuangkan Pancasila yang diperjuangkan oleh ulama-ulama dulu. Begitulah Habib Rizik. Salah nggak? Salah nggak Habib Rizik? Teroris bukan? Penjahat bukan? Kita doakan seluruh pejabat-pejabat yang sekarang sedang berkuasa. Saya nggak akan mendoakan supaya dapat hidayah, enggak. Supaya dibukakan hatinya, enggak. Supaya dibukakan jiwanya, mengerti tak? Tidak. Saya doakan, ya Allah, buru-buru turunkan azab buat mereka. Mereka hianat, mereka jahat, sudah mengkhianati bangsa dan negara, merubah Undang-Undang Dasar 45 jadi merugikan bangsa Indonesia, menguntungkan Cina, dan merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Ingat, sekarang kita berbangga. Lihat NTB, semua dari mulai ustadz, dari mulai kiai, gelarnya doktor, profesor, doktor, profesor. Jadi kalau umpamanya hari ini saya datang bukan untuk tausiah, tapi menyampaikan amanat Habib Rizik, salam, dan itulah yang diperjuangkan Habib Rizik. Sekian dari saya. Untuk nikmatnya kita sama-sama ikuti apa yang disampaikan sama Al-Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.